Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wahyu Putra dengan NIM 2104689. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kelompok administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Hadi Afriansah dengan judul Konsep Dasar Administrasi Kepemimpinan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama, tipe autokratis, yang berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi autokratis berarti mempunyai sifat memerintah dan menentukan sendiri. Tipe ini berciri-ciri seperti yang pertama, pemimpin autokratis itu menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi. Kedua, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Ketiga, menganggap bawahan sebagai alat semata. Keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Kelima, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya. Keenam, menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan. Dan selanjutnya ada tipe laissez-faire, yang berarti biarkan saja berjalan atau tidak usah dihiraukan. Bisa juga dikatakan seperti masa bodoh. Bentuk kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari kepemimpinan otoriter. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan kepada anggota-anggota kelompok tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin, sehingga kekuasaan dan tanggung jawab menjadi simpang siur dan tidak terarah. Selanjutnya ada tipe demokratis. Tipe ini menempatkan faktor manusia sebagai faktor utama dan terpenting dalam sebuah organisasi. Dalam kepemimpinan ini, setiap individu sebagai manusia dihargai atau dihormati eksistensinya dan peranannya dalam memajukan dan mengembangkan organisasi. Sehingga perilaku dalam gaya kepemimpinan yang dominan pada tipe kepemimpinan ini adalah perilaku memberi perlindungan dan penyelamatan, perilaku memajukan dan mengembangkan organisasi serta perilaku eksekutif. Selanjutnya, tipe pseudo-demokratis. Pemimpin semacam ini berusaha memberikan kesan dalam penampilannya seolah-olah dia demokratis, padahal dia adalah seorang autokratis, mendesak keinginannya secara halus. Tipe kepemimpinan ini sering juga disebut sebagai pemimpin yang memanipulasi demokratis atau demokratisme. Selanjutnya, kepemimpinan demokratis, birokratis. Jenis ini bekerja berdasarkan aturan, memastikan staf mereka mengikuti prosedur secara tepat. Selanjutnya ada people of relation oriented leadership. Pemimpin secara total berfokus pada mengorganisir, mendukung, dan mengembangkan orang di bawah kepemimpinannya. Gaya partisipatif yang cenderung mengarah pada kerja tim yang baik dan kolaborasi yang kreatif. Selanjutnya ada servant leadership. Dicetuskan oleh Robert Greenleaf di tahun 1970-an. Yang menggambarkan seorang pemimpin pada umumnya tidak dianggap secara formal sebagai pemimpin. Ketika seorang di setiap level organisasi memimpin dengan memenuhi kebutuhan timnya, dinamakan sebagai pemimpin yang melayani. Selanjutnya ada task-oriented leadership. Sangat berorientasi tugas berfokus hanya pada menyelesaikan pekerjaan. Dan bisa jadi sangat otoritatif. Ia
akan secara aktif mendefinisikan tugas dan peran yang diperlukan, menempatkan struktur, merencanakan, mengorganisir, dan memonitori. Selanjutnya, kepemimpinan traksional merupakan kepemimpinan yang menekankan pada tugas-tugas bawahan. Di sini pemimpin adalah seseorang yang menentukan pekerjaan beserta mekanismenya, sedangkan staf atau bawahan hanya melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional. Jenis ini hadir untuk menjawab zaman yang penuh dengan perubahan, sehingga jenis ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, kepemimpinan militaritis. Seorang pemimpin yang memiliki sifat-sifat seperti memberi perintah, bergantung kepada pangkat dan jabatan, senang dan formalitas yang berlebihan, menuntun disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahan, mengemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Selanjutnya adalah kepentingan paternalistik. Di sini pemimpin bersifat kebapaan dan selalu memberi perlindungan kepada para bawahan. Seorang pemimpin yang tergolong sebagai pemimpin yang paternalistik ialah seorang yang memiliki ciri-ciri: pertama, menganggap dirinya paling dewasa. Kedua, bersikap terlalu melindungi atau overly protective. Ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan. Keempat, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya dan sering bersikap maha tahu. Terakhir adalah kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik dapat terlihat mirip dengan kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin menyuntikkan antusiasme tinggi pada tim dan sangat energik dalam mendorong untuk maju. Tipe kepemimpinan karismatik memandang kepemimpinan sebagai keseimbangan antar pelaksanaan tugas dan pemeliharaan hubungan dengan para bawahan. Sekian dari saya, terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.